Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahma Musyarofa dari kelas Ekonomi Syariah I dengan NIM 401190263. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan analisis jabatan. Definisi analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan yang kemudian disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan, serta akuntabilitas. Menurut Stephen Robin, analisis jabatan adalah suatu bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari suatu jabatan dengan jabatan yang lainnya yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu manfaat adanya analisis jabatan. Manfaat yang akan diperoleh oleh suatu organisasi ketika melakukan analisis jabatan yang pertama yaitu memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Kedua, penempatan posisi tenaga kerja. Ketiga, sebagai sarana promosi jabatan. Yang keempat, penambahan sebuah organisasi. Dengan melakukan analisis jabatan, maka akan menghasilkan deskripsi jabatan dan juga spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan atau job description adalah uraian yang mencakup pekerjaan dasar suatu jabatan yang termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab, dan informasi penting lainnya yang melekat pada jabatan tertentu. Jadi, deskripsi jabatan dapat disimpulkan yaitu gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Kemudian, spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan merupakan pernyataan tertulis tentang kualitas pendidikan, tingkat pengalaman, kualitas khusus, keterampilan fisik, emosional, teknis, dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa spesifikasi jabatan merupakan pernyataan tentang kualitas minimal seseorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan berisikan 1. Identifikasi jabatan. Dari identifikasi jabatan ini, maka di dalamnya terdapat nama jabatan padanan, dan juga kode jabatan. Kemudian yang kedua yaitu sifat jabatan. Sifat jabatan ini berupa uraian jabatan, wewenang, hubungan dengan jabatan, supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kualifikasi. Kualifikasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama kualifikasi umum dan juga kualifikasi khusus. Selanjutnya spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan ini terdiri dari syarat umum dan juga syarat khusus. Syarat umum berupa pendidikan dan pengalaman. Kemudian syarat khusus seperti kondisi fisik, jenis kelamin, dan juga minat bakat. Selanjutnya yaitu prinsip
dalam analisis jabatan. Prinsip dalam analisis jabatan yang pertama yaitu harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Yang kedua, harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya atau objektif. Yang selanjutnya menggunakan data berkaitan dengan wewenang yang ada, subjektif pribadi harus dihindarkan. Prinsip yang ketiga yaitu proses kegiatan dalam jabatan itu harus disusun secara kronologis. Yang keempat yaitu memperhatikan situasi pekerjaan. Selanjutnya, prosedur dalam analisis jabatan. Yang pertama yaitu penentuan tujuan analisis jabatan. Kedua, perencanaan analisis jabatan. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan. Yang keempat, pengolahan data jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan. Yang keenam, penyusunan program manajemen sumber daya manusia lainnya. Demikian sedikit penjelasan dari saya terkait dengan analisis jabatan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.